Oke, selamat siang semuanya. Saya capture dulu ya. Oke, yang ada aja kameranya bisa di capture. Ada 2 halaman ya berarti ya. Ntar ini ada yang baru masuk lagi. Saya capture. 1, 2, 3. Baik, 1 kali lagi halaman kedua ya. 1, 2, 3. Ya, oke, kita akan masuk ke group by ya. Jadi kalau kemarin kita sudah menggunakan select ya, select kemudian insert, update, delete gitu kan ya. Itu sebut dengan namanya data manipulation language. Jadi kita belajar tuh kemarin insert, update, delete sama select ya. Itu termasuk data manipulation language. Jadi di dalam RDBMS itu ada 3 ya. Yang pertama itu data manipulation language ya. Kita belajar select, insert, update, delete itu untuk mengakses datanya ya. Kemudian ada data definition language ya. Nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya bagaimana kita membuat database, membuat table ya, menghapus database, menghapus table seperti itu. Bukan datanya tetapi strukturnya ya. Kalau delete itu termasuknya data manipulation ya. Jadi hanya menginsert ya atau menghapus ya, menghapus datanya. Tapi kalau strukturnya dihapus atau dibuat, yaitu termasuk data definition language ya. Nah, itu satu lagi nanti ada buat control ya, buat control language-nya. Kayaknya nanti kita belajar cukup 2 aja ya. Oke, saya akan share screen. Materi ini nanti sudah bisa dapatkan juga, nanti saya simpan di YouTube aja ya, karena di YouTube saudara enak bisa ambil sesuai keperluan ya. Mau dengar suaranya aja juga bisa gitu kan ya. Kemudian mau pakai resolusi yang rendah juga bisa gitu kan ya. Kalau di Google Classroom semuanya harus bisa di ini. Sudah masuk ke W3 School ya. Minggu lalu saya bahas mengenai join ya. Bagaimana data di dalam table itu saling berelasi satu dengan yang lain ya, satu sama yang lain. Dengan begitu kita bisa mengambil informasi yang ada di table lainnya ya. Informasi yang di table lainnya kita bisa ambil melalui join ini ya. Masih ingat ada join apa saja? Yang pertama join apa aja? Kalau yang ada di A dan di B pakai apa? Left join. Inner. Oke, bagus. Inner join ya. Kalau yang di A-nya penuh, di kirinya penuh, yang ininya dengan yang ada irisan, pakai apa itu? Left. Oke, bagus. Kalau ada yang di kanannya penuh, kemudian yang dengan irisannya Right. Right. Oke. Kalau ada yang dua-duanya, yang di A-nya penuh, di B-nya penuh, pakai apa itu? Full. Oke, full outer join ya. Oke, sudah ngerti itu konsepnya ya. Ini yang kita bahas kemarin ya. Ada inner join, ada left join ya, seperti ini. Ada right join, juga full outer join ya. Kemudian kita bahas juga kemarin mengenai onion ya. Onion atau onion all. Tahu bedanya onion sama onion all? Ini ada onion sama onion all. Onion all ada duplikat. Onion all ada duplikat. Onion biasa tidak ada duplikat. Oke. Nggak kebalik? Sepertinya tidak. Sepertinya enggak. Oke ya, the onion select-nya only distinct ya. Jadi onion itu kalau ada yang duplikat dia akan buang ya, dianggapnya satu. Jadi tidak ada duplikasi. Nah, kalau onion all ini mengizinkan ada duplikasi ya. Contohnya misalnya kita punya supplier dengan customer ya, kita gabung ya. Gabung datanya ya. Nah, ada kalau dengan onion itu enak sebetulnya. Jadi kalau kita punya data yang terpisah, data
katakanlah customer dengan data supplier, biasanya orang membuat table baru tuh, dipindahin dua-duanya. Tapi dengan Onion udah bisa langsung ngegabung ya. Syarat Onion ada yang tahu? Syarat Onion? Masih ingat? Nah, kalau saya punya nih kolomnya di sini 1, yang di bawahnya harus 1 atau 2? Boleh nggak 2? Nggak boleh ya, jadi jumlahnya harus sama ya, harus sama. Jumlahnya harus sama. Oke, itu mengenai Onion. Nah, contoh misalnya select city gitu kan, di sini juga harus 1 juga city. Ya. Boleh nggak kalau di sini city, di sininya country? Select city from customer, select country from customer. Boleh nggak? Kita coba ya. Ini saya review aja. Ini kan gini. Nah, saya punya gabungan kan, semua city ini saya pakai Onion. Ya, Onion. Nah, ini saya buang lah. Ordernya saya buang ya, supaya nggak diurutkan. Saya ganti pakai country. Bisa loh. Ya. Bisa, kita coba cek ya. Misalnya saya tambahkan di sini 1 kode, ini dari customernya saya kasih kode C ya, S kode ya, S kode. Saya tambahkan di sini S ya, supaya kita tahu ya. Ini alias itu ya, masih ingat ya, kode sama country-nya ya. Nah, yang C ini city. Nah, yang S ini saya ngambil dari country. Kenapa boleh? Walaupun sebenarnya jadi nggak make sense ya, 1 kota, 1 negara gitu kan ya, digabung ya, nggak make sense ya. Tetapi SQL dia nggak melihat itu. Jadi dia melihat gini, ini 1 data, ini 1 data juga. Tipe datanya sama gitu kan ya. Ya, walaupun namanya berbeda ya, ini city, ini kota, ini country, negara gitu kan ya. Komputer nggak bisa bedain tuh. Ya, kalau kita secara nalar kok kota dengan negara digabungin nggak make sense kan sebetulnya ya. Komputer nggak bisa ngerti. Jadi dianggapnya ini seperti sama aja. Ya, yang penting tipe datanya sama. Ya, boleh sudah seperti ini ya. Nah, ini kan jumlahnya 2 kan. Saya kode di sini C ya sebagai kode, S sebagai ini. Ini teks biasa aja. Jadi nanti saya punya field kode nih. CS. Nah, buat ngebedain gitu kan ya ini, supaya kita tahu sumbernya dari mana. Oke, itu yang kita bahas di minggu lalu. Ya. Saya akan lanjut ke materi baru sekarang. Sudah, nanti kalau ada yang tanya, nggak minggu lalu ada yang tanyakan lagi mengenai join. Saya akan gabung ya sekarang ke ini, group by. Ini bagian sebetulnya daripada select ya, group by. Saya akan masuk ke group by. Nah, group by ini gunanya adalah untuk mengelompokkan. Ya. Contoh misalnya ya, saya ingin lihat penjualan katakanlah per kelompok, per kota. Ya, customernya gitu kan ya, per kota. Nah, saya bisa tahu tuh nanti per kota mana nih yang paling banyak gitu kan ya. Tujuannya kita bisa mengelola katakanlah jumlah barang nih ya. Oh, kalau kota Jakarta nih misalnya ya, ini penjualan kalau anggap Jakarta. Jakarta ini penjualan lebih banyak, makanya stoknya akan disediakan lebih banyak. Bandung menengah gitu kan ya. Nah, misalnya Surabaya lebih tinggi lagi ya disediakan gitu. Nah, itu kalau kita misalnya punya distribusi ke berbagai kota ya. Nah, dengan grup by itu akan sangat mudah. Oke, saya akan tunjukkan dulu contohnya ya supaya nanti kebayang ya. Ya, the SQL group by statement ya, group by statement ini untuk mengelompokkan ya, mengelompokkan baris ya, that have the same value into summary row ya. Jadi data yang sama itu nanti akan di summary ya, digabungkan.
Nah, untuk group by nanti kita menggunakan aggregate function, ya. Use with aggregate function. Kita sudah bahas mengenai count, kita sudah bahas mengenai sum, ya. Bedanya count sama sum masih ingat, ya? Kalau count itu ngitung, dicacah, jumlahnya ada berapa banyak. Kalau saya punya 5 data berarti 5, ya. Tapi kalau sum itu tergantung nilai dalamnya. Kalau misalnya ini nilainya 10, nih 20, 30, 40, 50, yang dijumlahkan bukan jadi 5, tetapi 10 tambah 20 tambah 30 tambah 40 tambah 50. Itu adalah sum. Ya. Jadi nilainya yang dijumlahkan. Tapi kalau count itu dihitung. Ini yang ke-1, ini kedua, ketiga, keempat, kelima. Kalau saya punya 5 data berarti 5 count-nya gitu kan ya. Nah, max ini adalah nilai terbesar. Ya, kalau misalnya dari 5 data itu dia nilai ke 10, 20, 30, 40, 50, oh ini yang terbesar misalnya, nilai ke 50. Min itu terkecil, average itu rata-rata. Ya, jadi max dibagi count, ini bukan max, maaf. Sum dibagi count itu jadi average, ya. Oke, ini statistik sederhana, Saudara. Ini yang paling sering digunakan, ya. Nah, kita akan lihat. Nah, perintahnya seperti ini, sintaknya, group by syntax ya. Nah, select column name, from, where, group by, order. Nah, group by ini ditempatkannya di sini ya, urutannya. Sudah yang perlu dihafal ini aja urutannya. Nah, kalau kebalik gimana? Nanti error ya. Sudah set error, oh ini urutannya harus seperti ini ya. Select from where, group by, baru order. Ya, group by ada di sini. Nah, saya akan berikan contoh untuk group by itu supaya sudah ada bayangannya. Nah, saya punya data customer, ya. Below a selection from the customers table in the Northwind ya, sampel database. Saya punya customer ID, ada customer name, customer contact name, address, city, postal code sama country. Nah, sudah bisa melihat ada beberapa hal yang sama contohnya ya. Misalnya saya bisa mengelompokkan berdasarkan country. Ini ada Meksiko, nanti berkelompok dengan Meksiko ya. Kemudian misalnya ada Germany dengan Germany gitu kan ya. Nah, saya juga bisa mengelompokkan berdasarkan ini, city. Berlin misalnya, ada nggak Berlin? Oh, nggak ada lagi. Ceweknya komanya. Di mute dulu ya Andre ya. Di mute dulu ya Andrea. Oke, thank you. Nah, ini city ya, kelompokan. Sudah boleh juga misalnya mengelompokkan berdasarkan postal code gitu ya. Terserah ya. Apa yang bisa dikelompokkan berdasarkan address bisa aja sih kalau misalnya pas pelanggan itu katakanlah di distrik yang sama atau di alamat yang sama bisa ya. Bisa apa ya, kelompokan biasanya yang besar gini nih, kota, postal code, country gitu kan ya. Oke, dari data yang ini kita akan mencoba. Nah, ini SQL group by examples ya. The following statement lists the number of customer in its country. Jadi dia akan kelompokkan berdasarkan country. Saya akan menghitung dari data yang ada ini, data yang tadi ya, saya akan kelompokkan ya berdasarkan country. Nah, simple sebetulnya, sudah bisa gunakan count. Apa yang dihitung di dalam count ini, sudah gunakan count customer ID boleh, mau di sini saya gunakan customer name juga boleh, count dari contact name juga boleh gitu kan ya, terserah, bebas. Nah, paling umum sih customer ID, maksudnya gini, customer ID itu katakanlah data yang unik, ya data yang unik. Oke, nanti kita coba ya. Yuk kita try it yourself. Nah, saya akan running ya, running ini. Sebentar. Saya udah recording belum? Oh, udah ya. Oke, Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu atau saya lanjut dulu ya? Oke, saya akan coba dulu ya. Nah, saya akan run seperti ini. Dengan seperti ini, saya bisa ngelompokkan tuh. Oh, ternyata di country Argentina itu ada tiga customer. Austria ada 2.
Belgium ada ini ya, ada 2. Kemudian Brasil ada 9 seperti ini ya. Nah ini udah ngelompok tuh. Saudara kalau ngitung satu persatu dari 91 data itu akan makan waktu. Tetapi dengan group by, saudara akan mudah sekali ya count-nya ini. Nah saudara boleh juga nulisnya seperti ini, count-nya saya taruh di belakang, saya cut ya. Seperti ini. Jadi country-nya di depan, count-nya di belakang. Boleh gini ya. Saya sih lebih sukanya seperti ini sebetulnya, count-nya di belakang gitu kan ya. Bacanya lebih enak ya. Group by-nya tetap group by-nya by country. Ya, nanti saya berikan formula ya. Kapan kita nempatkan kolom group by-nya ini ya. Oke, saya cek. Nah, gini kan lebih enak. Ya. Count-nya ini lebih enak ya, terserah sih mau di depan mau di belakang nggak masalah. Nah saudara boleh ini data ininya saudara bisa ganti pakai S gitu ya, kasih alias ya, S misalnya jumlah, atau dalam bahasa Inggris lagi boleh misalnya count misalnya ya, count by country gitu ya. Kita kasih petik ya, jangan lupa ininya karena ada space-nya. Oke. Nah gini sama aja ya, hasilnya sama. Jadi saya dari 91 data, ini kan customer ada 90 data, saya punya 21 kelompok ya berdasarkan country. Jadi simple ya. Nah ini kalau saya pakai ini. Nah sekarang coba saya ganti ininya pakai customer name ya, boleh nggak? Hasilnya sama nggak? Ya. Saya pakai customer name, sama nggak hasilnya? Sama ya, sama. Saya tadi pakai kontak name gitu, boleh juga. Kontak name ya, kontak name. Pokoknya yang ada di dalam itunya aja, customer ya. Nah, sama aja ya, hasilnya sama. Tapi orang umumnya biasanya ngambil customer ID gitu kan ya, customer ID. Ya, sama aja hasilnya ya. Oke. Nah, ini untuk ngitung count, pakai count ya. Pakai count gini sudah dapat ininya. Nah, kalau nggak ada S-nya boleh, sudah nggak ada S-nya juga nggak masalah. Ya, boleh seperti ini. Nah, yang perlu saudara ingat adalah group by. Ngafalinnya gimana? Menghafalnya gimana? Menghafalnya gini. Dalam select ini, ya ini formula yang saudara nanti perlu catat ya, perlu catat. Di dalam formula seperti ini, saudara perhatikan field mana yang bukan agregat. Oke, dari data ini, kolom ini nih, mana yang bukan agregat? Agregat function. Ya, agregat function itu ada count, ada sum, ada max, ada min, ada average. Nah, Country. yang bukan yang mana? Country ya. Oke, saudara udah ngerti. Ini yang agregat kan? Agregat function kan? Ini ada count-nya, ada formulanya. Nah, yang masuk ke dalam group by selalu pasti ya, jadi saudara ngingetnya gampang, adalah yang bukan agregat. Atribut yang bukan agregat saudara harus masukkan ke dalam sini ya. Nah kalau nggak ada group by-nya gini gitu kan ya, nggak ada fieldnya, bingung dia ngelompokin besar apa ya. Kalau saya masukkan count, kita masukkan yang count-nya ya ke sini. Copy ya, saya copy ya. Ini nggak apa-apa, sudah belajar salah juga supaya nanti tahu salahnya di mana ya. Nah, error juga kan? Ya. Could not prepare statement ya. One aggregate function are not allowed in the group by clause. Jadi agregat nggak boleh masuk di dalam group by. Justru ini yang akan dikelompokkan oleh function ini, oleh sistem ini, oleh SQL ini gitu kan ya. Ini yang akan dihitung. Ini nggak boleh masuk ke dalam group by
ya. Jadi yang masuk ke dalam group by adalah yang bukan agregat. Ini ya, caranya gampang gitu kan ya. Oke, copy, ini tinggal dibuang aja. Nah, kita dapat seperti ini, sama ya. Oke, ini udah tahu ya. Jadi formulanya gini, select from group by. Yang masuk dalam group by ini yang bukan agregat. Itu ngingetinnya gampang, sudah bikin catatan aja ya. Nanti lama-lama hafal. Saya juga ngapalinnya gitu. Nggak perlu dihafal, oh udah tahu nih formulanya seperti itu, gitu kan ya. Nah, group by, saya boleh nggak misalnya ngitung count? Ngitung pakai sum, boleh, sudah misalnya di sum by sum. Sum dari customer ID, cuman jadi nggak make sense ya jadinya ya kalau si customer ID-nya dijumlah. Mau juga kalau misalnya ada piutang, nah baru kan make sense kalau di sum ya. Kalau ini customer ID gini, walaupun bisa munculnya nih sum tuh. Jadi customer ID-nya dijumlah-jumlahin nih, dapat gini. Cuman ini artinya apa? Kan jadinya nggak ada arti sebetulnya ya. Kalau kan count kan kita tahu nih jumlah customer-nya ada berapa banyak. Kalau ini dijumlahin artinya apa sih? Ya hanya sekedar sum aja gitu kan, nggak make sense gitu ya. Walaupun boleh gitu, tapi kan nggak ada fungsinya gitu kan, artinya buat apa gitu kan ya. Nanti kita coba yang sum ya. Oke, pertanyaan saya itu. Nah, sebentar, kembali lagi. Kalau misalnya ada seperti ini, saya batalin tadi. Nah, ada seperti ini, sudah tetap perhatikan di dalam select ini. Mana yang bukan agregat, cuman country. Jadi yang masuk sini hanya country aja. Oke, saya berikan contoh lagi ya. Ini nggak make sense lah sebetulnya ya, pakai sum itu. Contoh, saya kopas dulu ya, ininya saya copy dulu. Saya akan lihat dulu data customer-nya ya. Nah, tadi saya kelompokkan berdasarkan country. Ini datanya seperti ini ya. Ada 90 datanya, Meksiko 90 atau 91 ya kayaknya. Mungkin saya nge-delete di nomor satunya ke delete, tapi nggak apa-apa. Saya bisa reset, coba restore database-nya hilang nggak? Oh, 91 tuh ya. Yang saya pernah dihapus. Saya restore ya, restore kembali lagi 91. Oke. Nah, ini datanya seperti ini. Tadi saya kelompokkan berdasarkan country. Ya. Boleh nggak saya kelompokkan country juga ya? Enggak, sekarang saya mau pakai city nih ya. Saya ngelompokinnya pakai city, by city ya. Ini pakai city. Ya, ini juga harus city juga sama. Kok nulisnya salah? City juga ya, oke. Nah, city-citynya ini satu, ini ada 2 gitu kan ya, 2. Ada yang 3 ya, ada 3. Saya punya berapa kota nih? Ada 69 kota dari 91 customer ya. Nah, saya ingin lebih detail lagi nih kayak Buenos Aires gitu kan, city-nya ya. Nah, ini ya, Lisboa, London dan segala macam. Saya akan kelompokkan lagi gitu kan ya. Enggak pengen kelompokannya kan ini berdasarkan city. Saya ingin misalnya berdasarkan city dan postal code. Ya, gitu ya. Nah, kalau seperti ini postal code berarti sudah ngelompokinnya berdasarkan 2. Nah, grup by-nya gini boleh nggak? Boleh nggak gini? Oke, kita run ya. Nah, sudah lihat ya. Ini masih tetap 3 ininya ya, muncul. Nah, ini grup by-nya, saudara. Kalau saya ingin berdasarkan kelompok ini kalau ini kan munculin aja si postal code-nya muncul, ya, dari sini. Nah, ini harusnya sebetulnya masuk ke dalam sini. Ya, artinya apa?
Jadi saya ngelompokkan dengan dua data ini, city dan postal code. Jadi kalau city dan postal code-nya dia beda, dihitung berbeda. Ya, kita coba. Tetapi kalau city dan postal code-nya sama, ya dianggap digabung ya. Nanti contohnya kita lihat ya, ada nggak ya sequel ini kita cek. Yang 222 gini. Nah, 3 ya, Buenos Aires nih. Mana yang sama-sama nggak di sini? Sama Berlin nggak ada. Yang 23, nah Buenos Aires ini nggak ada lagi ya. Kita lihat. Nah, saudara lihat nih Lisboa nih. Saudara perhatikan Lisboa. Kalau tadi kan ngegabung, begitu saya group by city, dia ngegabung nih Lisboa ini jadi 2 kan, ya. Tetapi saya mengelompokkannya berdasarkan city dan postal code. Jadi kalau city-nya sama, walaupun city-nya sama tetapi postal code-nya beda, dianggap dia berbeda satu-satu. Ya, contoh lagi London. Ya. London ini sudah lihat nih. Ya. Nah, dianggap ini berbeda. Ya, dianggap berbeda karena postal code-nya berbeda. Contoh saya lihat yang di atas. Nah, ini di Buenos Aires ini postal code-nya 10-10 semua, 3-3-nya ya udah dihitung 3 gitu kan. Tetapi kalau ada yang beda, Buenos Aires-nya misalnya 10-10, nanti yang ada 10-11, nanti ini mecah jadinya. Yang 10-10-nya jadi 2, 11-11-nya, 10-11-nya jadi ke 1 gitu kan ya. Oke, sudah ada kebayang nggak ini group by? Oke. Ini contoh ya. Kita lanjut dulu ya, lanjut beberapa statement yang lain dulu. Nanti sudah ini saya berikan latihan. Sudah nanti bisa ngelompokkan yang lainnya juga ya. Group by, saya coba lagi yang lain lagi ya. Tadi country udah, oke. Oke, ini group by with join. Ya, jadi udah digabung nih dengan join ya, join. Nah. Jadi saya punya data, sudah latihan lah ya, baca kayak gini ya, kelihatan ribet tapi sebetulnya enggak. Paling enak gini dulu, saya turunin ya, from-nya ke bawah. Ikutin aja, cara bacanya gini, select shipper, berarti saya ngambil table ini shipper, kan ada dot ya, berarti saya ngambil shipper, atributnya atau kolomnya adalah shipper name. Ini cara bacanya gitu ya, kalau ada seperti dot kayak gini, ini adalah tabelnya, ini adalah atributnya atau fieldnya ya. Ambil table shipper dot ini gitu kan ya. Oke, berikutnya saya ngitung count dari table order, atributnya order ID. Nah, saya berikan alias as number of orders. Ya, ini adalah aliasnya. Berarti saya mengambil dari 2 table, table shipper dan table orders. Ya. Nah, oke. Nanti tinggal saudara atur mana yang left-nya, mana yang right-nya. Nah, tinggal from-nya mana. Oh, ini yang jadikan ordernya. Ya. Order yang from order. Kemudian ini left join, shipper. Ya. Semua yang ada di shipper munculkan. Ya. Oke. Group by, ini saya kelompokkan. Nah, group by-nya saudara, ini kan banyak nih kayak gini. Saudara lihat aja mana yang bukan agregat. Ini ya cuma 2 kan, ini dengan ini kan. Nah, bukan agregat ini kan, ya udah disalin aja ke sini. Ya, boleh lengkap shipper name boleh ya. Kalau shipper name aja juga boleh. Kita execute, kita lihat. Ya. Saya akan menghitung
Di sini ada order, ada pesanan ya, mungkin ini pesanan penjualan ya, ordersnya. Jadi di pesanan-pesanan ini menggunakan jasa kirim atau jasa ekspedisi itu siapa saja ya. Saya bisa tahu datanya dari shipper ya, ini kan ada relasi order dengan shipper ini. Nah, saya ingin tahu jumlahnya. Kalau secara manual sudah ngitungin satu-satu capek, kemungkinan salah ngitung juga bisa. Nah, tetapi dengan group by ini kita dimungkinkan. Jadi saya bisa tahu nih shipper name-nya kan kita punya 3 ya. Saya punya 3 Federal Shipping, ini ada 60 pengiriman, 60 order. Speedy Express ada 54, United Package ada 74. Oke. Nah, saya gunakan left ya. Nah, sekarang saya coba dulu shippernya, saya mau tambah dulu. Ini kan ada 3 ya, saya tambahkan dulu. Saya buat SQL baru ya. Oke, SQL-nya di sini. Saya akan tambahkan dulu ya ke shipper-nya ya, supaya nanti ini insert into, saya pakai shipper ya. Saya mau nambahkan shipper. Bentar, saya lupa shipper ada shipper ID, shipper name sama phone name ya. Saya isi aja ininya aja ya. Shipper ID-nya nggak usah karena dia auto number. Shipper name-nya coba kita isi. Select insert into. Insert into, saya akan membuat pengiriman namanya Teddy Express gitu kan ya. Shipper, insert into shipper, value-nya adalah, bentar, field-nya dulu sebutin dulu. Shipper name, koma phone-nya. Oke. Value-nya shipper ID-nya juga boleh. Shipper ID-nya saya lupa, ini nggak tahu dia auto number atau enggak. Tapi kalau sudah mau isi juga boleh. Ya, kayaknya di sini nggak dibatasin ya. Tapi nanti saat di MySQL kalau ID-nya otomatis sudah nggak perlu ngisi gitu. Shipper name, value, saya mau masukkan urutan keberapa di 4 ya. 4, koma shipper name-nya katakanlah Teddy Express. Phone-nya katakanlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah gini ya phone-nya, numbernya. Kita tes dulu ya. Oke, sudah masuk ya. Sudah masuk, ini sudah ada 4, saya cek ya. Nah, saya masuk nih, 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang Teddy kan belum punya pengiriman ya. Kita akan lihat nih yang di tadi. Statement ini ya. Tadi kan hasilnya seperti ini ya. Hasilnya seperti ini. Nah, kita coba akan tes nih ya. Ini masih 3, tapi nanti dia nge-refresh deh. Nge-refresh nggak dia? Nah, udah 4 ya. Nah, sudah bisa lihat ada 3 nih ya. Ada 3 ya. Karena kita gunakan order ininya ya. Nah, kita coba ini, kita balik ininya. Kita gunakan full outer. Right. Salah ini. Right. Dia nggak support di sininya. Left join. Saya ingin munculkan nih semuanya nih. Si ininya, si per 4-4-nya saya ingin munculkan. Gimana nih caranya? Oke, ada ide? Jadi nanti shipper name-nya di sini ada, di sininya Teddy Express, tetapi jumlah ordernya kosong
atau null. Kita coba dulu, jangan pakai group by dulu ya. Shipper name saya akan munculkan gini. Saya copy dulu ya, ininya saya copy. Oke, kita coba. Join dulu ya, saya nggak pakai group by-nya. Shipper name dengan, oh sorry, bentar. Order ID-nya, saya buang dulu ya, order ID-nya saya munculkan. Group by-nya kita buang, nggak masalah. Order ID muncul ya, semua ya, muncul. Nah, saya ingin munculkan ininya. Ini kalau from, oke, ininya saya ngambil mau dari shipper nih, sebetulnya gini. Yang kirinya mau shipper. Ya, left join shipper. Ininya join dengan order. Oke. Halo, jatuh. Nah, kelihatan ya, TD Express-nya muncul ya. Nah, ya TD Express-nya tapi nol tuh. Ya. Nah, saya tadi pakainya left join, ini dibalik ya. Jadi kan tadi ordernya di kiri, shippernya di kanan. Jadi ketika pakai left join nggak muncul nih. Padahal saya pengen shippernya di kiri ya. Karena kan pakai left ya, shippernya di kiri, terus ini kanan gitu kan ya. Saya balik aja, ini dibalik ya. Sebetulnya seperti itu. Atau misalnya juga saya bisa pakai gini kan, ordernya yang di kiri, ininya shippernya yang di kanan. Ya, nggak muncul tuh TD-nya di sini. Ya, TD-nya nggak muncul ya. Kalau saya balik ini jadi right, ini ngulang yang minggu lalu ya. Oh, right-nya harus right. Right-nya nggak bisa. Ini harus pakai left dia. Ya, pakai left. Oke, berarti saya balik ya. Saya balik ininya ya. Oke, ini. Nah, saya kembali lagi ke yang tadi. Nah, ini. Saya akan balik ya. Ininya shippernya di sini. Nah, nanti lama-lama sudah hafal lah ininya ya. Posisi kiri, posisi kanannya. Pakai shipper. Oke. Kita cek ya. Kok shipper lagi ini? Left join order. Kurang. Sudah bisa lihat? Kenapa TD Express-nya ada ya? Left join, ada yang salah deh. Ntar aku lihat ya. Ada yang salah. Ntar ulangi lagi. Nah, TD-nya ingin saya munculkan left join from. Ininya saya ganti jadi shipper. Ini saya ganti order. Nah, oke. Sudah lihat nih? Federal shipping-nya ya, ada ya. Yang TD Express nggak ada. Ya. Jadi nanti kita bisa modelnya seperti ini, ya. Kalau yang tadi contoh soal di dia itu ordernya yang sebelah kiri ya. Saya gunakan shippernya di sebagian kiri ya. Jadi kalau gambar di sini nih di join, saya tunjukkan join ya. Nah ini ya, ininya, ini shipper. Ini order, jadi saya gunakan left join, ya. Saya tadi gunakan right joinnya, dia nggak mau, ya. Jadi gunakan gini, jadi tempatkan ini sebelah kiri. Jadi kalau saya ingin tahu nih shipper name, semua shipper name ini
melakukan pengiriman nggak? Ya, tadi ketika saya tambahkan TD Express, itu kan dia baru, belum punya ada transaksi order, ada pesanan untuk atau pengiriman lewat TD Express tadi. Ya, nah saya ingin munculkan juga. Kalau saya pakai inner join, yang muncul hanya yang ada pengiriman saja, ada orders. Ya, kalau nggak ada nggak kelihatan. Nah, saya pakai left join baru kelihatan. Ya, oke, saya kembali lagi. Sampai sini cukup jelas nggak? Sudah boleh di capture nih seperti ini ya, capture. Oke, nanti saya berikan latihan. Jadi ini digabung antara data join-nya, hasil join kita group by. Ya, nah sudah gampang lah untuk yang ini mah group by-nya. Terserah, pokoknya yang di sini mau apa gitu kan ya. Nah, misalnya saya ingin shipper name-nya, ingin lengkap gitu kan ya, saya klik dulu deh ya. Font-nya juga ingin saya munculkan. Atau shipper ID-nya juga boleh dimunculkan, boleh. Sudah misal pengen lengkap gitu kan ya. Kalau tadi kan cuma shipper name aja. Saya kembali sini. Nih. Cuman shipper name aja, sudah boleh. Kalau ingin lengkap, tambahkan aja di sini. Ctrl C. Saya tulis di sini ya. Shipper ID tadi ya, shipper ID, koma. Oke. Saya tambahkan name-nya, saya tambahkan di sini font-nya. Shipper font. Font-nya tuh betul nggak? Atau ada font aja? Oh, font aja, nggak pakai shipper font. Bentar ya. Oke. Pakai font aja. Nah, gini ya. Oke, kita tes dulu seperti ini. Ya, ini federal, ini 685474, sudah cek ya. Nah, muncul ya. Nah, grup by-nya apa? Ya, sudah boleh pakai gini sebenarnya. Yang dikelompokkan hanya shipper ID berdasarkan ini aja kan, order ID-nya, ya. Yang ini gimana grup by-nya? Sudah mau shipper name aja boleh gini ya. Atau saya udah mau lengkap ini juga boleh gini. Tapi nanti hasilnya sama. Ya. Nah, yang masuk ke grup by adalah yang pokoknya nggak boleh agregat. Ya, yang agregat itu nggak boleh masuk ke dalam grup by ini. Saya copy ya. Nah, ke sini ya. Titik koma itu buat pembatas air. Hasilnya sama, sudah lihat aja ini ya. Sama ya. Nah, ini tinggal sudah ordernya by apa gitu kan ya. Oke. Cukup jelas mengenai ini grup by. Oke, saya lanjut dulu dikit ya. Lanjut dulu dikit grup by. Kembali grup by, tadi kita udah nyoba grup by-nya dengan ini. Join, tadi udah join. Oke, ini tes nih, exercise. List the number of customer in each country. Jadi kita memunculkan jumlah customer untuk setiap country. Select apa nih? Count. Oke, count. Ininya Group by. grup by apa? Group by country, Pak. Ya, oke, country ya. Grup by country. Huruf besar, huruf kecil nggak apa-apa lah ya. Country. Oke, kita tes submit answer-nya. Submit. Oke, correct. Oke. Bagus ya. Ada exercise yang kedua. Kita tes yang kedua. List the number of customer in each country. Order by the country with the most customer first. Order by-nya apa? Ini apa? List the number of each country. Pakai apa nih grupnya? Count ya, sini ya, count. Oke, country. Ini apa? Group by Country. country. Oke, sama ya.
Nah, ini order by-nya apa? Order by the country with the most customer first. Pakai apa? Ini order by-nya the country. Ya, coba aja saudara. Country. Tes ya. Salah nggak? Customer country. Oke. Nah, salah nih. Gimana? Sebentar, ini saya colok listriknya. Pakai apa? Nah, sudah show answer-nya ya. Ya. Jadi ini dari customer list ini nanti yang paling banyak di atas ya, berdasarkan country ini ya. Sudah pakai ini, ambil count-nya, ini descending. Jadi dia yang paling banyak ya, paling banyak itu di atas. Kalau yang paling sedikit di atas itu pakai ascending ya, ASC ya. Itunya. Oke, sudah tinggal copy gini. Nggak bisa di copy ya. Ketik count. Jadi ordernya terserah saudara mau ordernya apa, tergantung nanti pertanyaannya gitu kan ya. Count dari ini kita pakai kalau ingin dari kecil ke besar pakai ini ya. Kalau dari besar ke kecil gini biasanya. Oke. Lanjut lagi. Oke, next exercise. Oh, ini nanti create. Saya masih group by dulu. Kembali lagi ke sini ya. Sebentar. Oke, next lagi. Saya lanjutin dulu ya, having ya. Nah, mending oh ya, udah nanti karena berlanjut dulu. Saya jelasin dulu ya, nanti baru latihan ya. Tadi group by itu mengelompokkan. Nah, having itu mirip seperti where ya, mirip seperti where having itu. Jadi kalau saya punya data yang dikelompokkan itu ya, saya ingin dipilih punya kategori tertentu atau having ya, having sesuatu ya, memiliki sesuatu ya. Nah ini ya, the having clause was added the sequel because the where keyword could not to be used with aggregate function ya. Jadi having ini sebetulnya where sama, mirip seperti where. Tetapi kalau where itu nggak bisa menggunakan agregat. Contoh misalnya, saya ingin yang country-nya tadi ya, jumlah country-nya itu jumlah konsumen di dalam country-nya katakanlah lebih dari 5. Ya, lebih dari 5 gitu kan. Nah, itu kita nggak bisa pakai where. Kita lihat contohnya dulu ya, contohnya ini. Sampelnya. Nanti ya, kita coba ya. Saya buang dulu having-nya nih. Nah, having saya punya 3, ada 3, 2, 3, 9 dan seterusnya gitu kan ya. Nah, saya ingin yang negara yang punya konsumennya lebih dari 5 misalnya. Ya udah, kita nggak bisa pakai where, itu harus pakai having ya. Jadi kayak gini, having yang customer ID, count dari customer ID misalnya lebih besar dari 5. Nah, gini aja. Jadi yang dimunculkan count-nya yang count dari customer ID yang lebih dari 5.
Nah, gitu. Saya yang ingin lebih kecil dari 5 siapa? Gitu kan ya. Lebih kecil sama dengan gitu kan ya, 5. Muncul. Ya. Saya ingin lebih spesifik nih. Yang katakanlah antara 4, 5, 6. Gimana nih kalau 4, 5, 6? Pokoknya yang customer ID-nya boleh antara 4 sampai 6. Pakai apa nih? Oke. Saya tanya. Stop dulu ya. Yang having-nya antara 4 sampai 6. Pakai apa? Having-nya. Oke, Handi Yudianto. Coba. Ya, yang having-nya gimana nih having-nya? Saya share ya. Nih, saya ingin yang count-nya ini antara 4 sampai 6. 4-nya ikut, 5-nya ikut, 6-nya ikut. Tinggal Oke, nambah between, gimana? Pak. Between. Terus 4 and 6. N6. Oke, kita tes ya. Oke, betul ya. Ya, bagus. Masih ingat ya. Nah, ini pakai between. Jadi nanti gabungan seperti ini. Nah, saudara kalau seperti ini ya, saya misalnya gunakan where nih, ya, where ya, gitu kan ya. Kan ini ada agregat, maksudnya gini, syaratnya where itu sebenarnya nggak boleh agregat ya. Contoh ya, saya gini, run ya, error loh. Nah, sebentar, where-nya itu harus di atas. Kita coba aja posisinya ya, tapi tetap salah walaupun gini juga. Where kita buang ya, group by dulu baru where. Order by terakhir ya. Nah, error tuh ya, jadi nggak bisa. Tetapi kalau misalnya gini, dia bisa nih si where ya. Ntar. Where-nya country-nya gitu kan ya. Country-nya London misalnya ya. Country-nya sama dengan London. London tadi ada Lisboa ya. London. Nggak ada ya country ininya ya. Coba aku nggak hafal tadi. Ctrl X dulu ya. Run. Country-nya apa lagi? London ada nggak ya? Oh, nggak ada ya. Austria. 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 Where gini ya? Austria. Austria. Ya, ini ya. Oke. Nah, gini. Saudara bisa melihat perbedaannya nggak? Antara where dengan having. Jadi where itu digunakan untuk yang bukan agregat. Nah, kalau kita menyertakan kriterianya itu ada agregat, saudara harusnya pakainya having. Ya. Jadi kalau saya gabung nih gini. Where sama itu boleh digabung, boleh. Having customer ID ya, ininya ya, customer ID. Ctrl C saya sini ya. Lebih besar 5. Nggak ada hasilnya. Kenapa? Yang where-nya country-nya Austria, ini having juga lebih besar 5 nggak ada. Tapi kalau saya coba ini lebih kecil 5. Tadi kan dia cuma 2. Lebih kecil 2. Salah saya, lebih kecil 5. Nah, muncul ya count-nya gini. Di where-nya berfungsi, having juga berfungsi. Ya. Oke, bisa lihat bedanya ya. Saudara perhatikan bedanya. Jadi where ini nggak boleh ada agregat. Agregat function, tetapi kalau having ini untuk agregat. Oke, saya kembali lagi ke yang tadi.
Contoh ke satu udah, oke. Contoh yang kedua. Nah, ini udah sama ordernya ya, ditambahin ordernya. Oke. Ya, seperti ini. Nah, sekarang saya kasih latihan. Ada pertanyaan nggak mengenai having? Nah, sudah latihan, coba ya, nanti udah tadi having sama join sudah digabung. Nah, saya ingin sudah munculkan produk yang terjual. Jangan produk deh. Ini saya mau lihat dulu di order dulu ya, order dulu. Ini order. Di sini kan ada customer. Ya, customer ID-nya. Saya ingin tahu nih si customer ID ini ya, berapa kali jumlah ordernya. Tapi yang dimunculkan adalah customer ID sama customer name. Pertanyaan saya ya, saya ulangi lagi ya. Saya ingin tahu setiap konsumen ini sudah melakukan berapa kali order. Oke, saya akan tulis di chat ya. Saya ambil dulu datanya. Oke, ini saya ambil dari order ya, order. Saya tulis di sini aja ya, di notepad ya, di notepad. Notepad. Soalnya gini. Nah, silakan saudara boleh coba. Saya ingin tahu ya, munculkan jumlah order untuk setiap konsumen, setiap customer ya, customer aja. Ya. Nah, fieldnya adalah ini. Field yang dimunculkan adalah customer ID. Sebentar, saya hapus dulu ini customer. Field yang dimunculkannya adalah customer ID, kemudian customer name, ya, kemudian count dari order ID. Nah, saya pengen tahu jumlahnya aja berapa banyak gitu kan ya. Ini mirip seperti tadi shipper name tadi ya. Oke, nomor 1 ini silakan saudara boleh dibuat dulu. Kemudian ini udah gabungan ya, saudara harus gunakan join ya, harus gunakan join. Oke, silakan dicoba. Ini soalnya munculkan jumlah order untuk semuanya. Ini ada tambahan. Saya tulis ke bawah ya. Termasuk yang belum pernah transaksi. Nah, ini harus saudara pakai left join. Sebelumnya saudara tambahkan data dulu di konsumennya ya. Nah, sebelumnya tambahkan data customer atas nama Anda. Customer atas nama Anda ya. Oke. Jadi langkahnya adalah sebelumnya ini. Sebelumnya sudah tambahkan dulu di sini ya. Ini saya duanya gitu kan ya. Sebelumnya tambahkan data customer atas nama Anda, yang ininya 3. Nah, supaya kelihatan nomor 3-nya. Oke, silakan latihan. Field yang dimunculkannya juga oke, masih sama ini fieldnya. Ini saya buang ya.
udah ada di atas. Sudah insert ya berarti ini. Sebenarnya tambahkan data customer teman. Mending gini, nggak usah sebelumnya. Ya, oke. Silakan saudara coba ya. Boleh diskusi sama teman-teman, nggak jelas boleh tanya ke saya, tanya asisten boleh. Oke, saya kasih soal nomor 4. Transaksinya masih sama. Munculkan jumlah order untuk siap customer yang ininya nggak usah dibuang. Yang memiliki jumlah order lebih besar berapa ya, 1, 2, 3, yang lebih besar 3 kali. Nah, lebih besar 3, lebih besar dan sama dengan 3. Nah, fieldnya masih sama ini. Oke. Maaf, klik oke. Ini yang keempat, saya berikan sampel lagi. Oke. Ini tabelnya sudah gunakan 2 ya, 1 customer, 1 orders ya, yang 1 sampai 4. Ini kayaknya nomor 5 juga sama ya. Saya ingin gunakannya employees. Munculkan jumlah order yang ditangani oleh employee. Ya, yang ditangani oleh employee. Yang dimunculkan adalah employee ID. Employee ID, employee name, count dari order ID. Oke, ini soalnya mirip seperti nomor 1 sebetulnya ya. Nah, sudah nanti tambahkan. Oke, nggak usah lah ya, order ID. Ini oke. Empat, 5. Keganti. Nah, ini. Oke, produk order details. Nah, saya ini kepake count semua. Kita sekarang nyoba yang sum sama aja. Nanti saya gunakan produk dan order details ya. Di order details ada ininya. Nah, saya izinkan dulu ini, buka tab baru dulu ya. Oke, nggak bisa buka tab baru, saya klik aja dulu order details. Saya butuh fieldnya, nggak hafal. Nah, ntar saya geser dulu sebentar ke atas. Step. Oke, notepadnya ini ya.
Saya kopikan dulu ya, di chat dulu ya ininya, di chat 5 soal ini. Chatnya mana ya? Harus stop screen dulu ya, kayak untuk chat. Chat. Ada nggak? Oh ya, saya stop screen dulu. Oke, saya taruh di chat ya, di chat. Oke. Dan ini berpikir lagi main catur 5 ini ya, 5 dulu ya. Nanti saya tambah lagi. Hari ini mah latihan-latihan ya, supaya saudara terbiasa. Oke, saya share screen lagi. Saya bisa lihat di chat ya. Oh, ini chat juga udah muncul. Saya munculkan. Taruh di sini aja dulu. Enaknya ngetiknya di notepad. Nah, saya gunakan tabel yang lain. Ini sudah gunakan tabelnya order details ya. Ini gunakan order details ya. Gunakan products, produk sama order details ya. Dan order details. Oke. Soal nomor 6. Ini pakai sum ya. Nah, sum ini baru berfungsi nih sumnya ya. Munculkan pesanan ordernya, munculkan pesanan untuk setiap produk, total pesanan ya, total quantity aja atau total quantity. Untuk setiap produk. Jadi kalau total ini sudah gunakan sum ya. Kalau nggak saya pakai sum aja ya. Sum dari quantity. Ya, untuk setiap produk supaya sudah nggak bingung lah ini ya. Sum quantity untuk setiap produk. Field yang dimunculkan adalah product ID, product name, adalah sum dari quantity. Oke. Sum dari quantity. Ini urutkan data dari yang terbanyak ya, mungkin terbanyak. Urutkan data dari sum quantity yang terbanyak. Oke.
Oh, Michael teh harus diganti jadi Mac itu ya, jadi co-host dulu ya. Sebentar, Michael tadi keluar. Michael mana ya? Nggak banyak jadi ini ya. Michael muncul dulu deh ininya. Oke, udah ketemu. Sip. Jadi co-host lagi ya. Iya, Pak. Oke, ya udah cukup. Kebanyakan nggak ini latihannya, teman-teman? Nggak apa-apa ya, latihan ini. Ini supaya saudara nanti hafal nanti ya sintak-sintaknya ya. Nah, sebenarnya sintaknya gampang, yang penting itu nganalisisnya ya, sudah nganalisisnya ini. Bikin soal kayak gini gitu kan ya. Karena ini sering nanti digunakan di dalam pembuatan program ya. Pembuatan program. Kalau sudah nanti bicara ini mengenai penjualan gitu kan ya. Penjualan seperti ini sering dipakai ya di aplikasi-aplikasi. Contoh saudara kalau misalnya pakai e-commerce ya. Di e-commerce ketika saudara belanja tuh biasanya suka ada rekomendasi nih, barang yang terjual terbanyak atau 3 terbanyak. 3 terbanyak dari mana? Ini nih perintahnya ini sebetulnya ya. Nah, sudah munculkan aja urutannya dari yang terbesar, muncul dapat. Nanti tinggal diambil 3 misalnya. 3 nanti tinggal pakai top. Ya, nanti soal ini saya gunakan soal yang nomor 7-nya. Ya, saya urutkan terbanyak. Tapi kalau mau diambil 3 bisa, suruh ambil 3 terbanyak ya. Nanti ini saya buat soal nomor 7-nya gitu kan. Nah, itu ada di e-commerce. Di e-commerce sudah bisa nanti melihat ya. Penjualan yang terbanyak dimunculin di atas gitu kan ya. Dasarnya sebenarnya SQL nih di belakangnya, dia tinggal ngambil aja datanya gitu kan ya. Munculkan ini, urutkan data yang terbanyak ya. Munculkan some key product, hanya 3 terbesar. Nah, ini tinggal pakai top ya, hanya 3 terbanyak. Jadi pakai select, nanti select top ya, top 3 atau top 3 gitu kan ya. Nah, di dalam database seperti ini transaksinya sudah hanya kadang melakukan sekali gitu kan ya, transaksi, tetapi laporannya itu bisa puluhan gitu kan ya, puluh laporan yang bisa kita generate, kita bisa dapatkan informasi ya dari data-data yang ada. Ini saya lagi mencoba ya ngambil beberapa contoh gitu kan ya. Sudah nanti variasinya sebetulnya bisa banyak sekali. Ini order ID, oke. Ini saya mau ngitung ini pakai sum, saya juga bisa ngitung pakai count-nya. Berapa kali sih transaksi itu? Berapa banyak transaksi ya? Kalau tadi berdasarkan quantity, tapi saya berdasarkan banyak, berapa kali nih. Jadi kan kita ingin tahu frekuensinya gitu kan ya. Kalau tadi ingin tahu jumlahnya, jumlah kuantitinya, barangnya terjual berapa banyak gitu kan ya. Saya bisa berdasarkan frekuensinya gitu kan ya. Munculkan, tapi munculkannya adalah count-nya. Ya, count dari order details ID gitu atau dari orders-nya gitu kan ya. Berapa kali order nih gitu kan ya, count dari order ID untuk setiap produk. Nggak usah 3 terbanyak, ini semuanya aja. Urutkan data dari count, order ID,
yang terbanyak, berarti pakai descending ya. Produk ID ini ininya pakai count. Ini udah 2 table, sudah harus gunakan nanti inner join ya. Oke, 8 2 lagi ya. Oke, saya ingin tahu munculkan sum quantity untuk setiap produk yang sum quantity-nya lebih besar daripada 100. Lebih besar daripada 100. Ini sama nomor 10. Iya. Oke. Saya gunakan ini. Munculkan average untuk setiap produk. Average, munculkan average, munculkan max-nya, munculkan max, munculkan min-nya. Jadi kan kita bisa tahu nih buat membandingkan setiap barang ini ya, min, max sama sum. Hari ini latihan ya, banyak latihan supaya jam terbangnya tinggi. Munculkan average, max, min, sama sum untuk setiap produk. Fieldnya jadinya seperti ini. Nah, sudah nanti belajar data mining. Ini sebetulnya model kayak gini nih, data mining ya, atau penambangan data. Penambangan data tuh sama seperti kita menambang emas. Yang saya ambil adalah bukan emasnya ya, ambil semua yang kira-kira mengandung emas. Tanahnya saya ambil semua, tapi dari situ kita saring, kita bersihkan tanah itu gitu kan ya. Semua tanah itu saya ambil, pokoknya ini daerah sini misalnya mengandung emasnya banyak semua, kita nggak bisa milihin hanya emasnya aja gitu kan ya, semua harus diambil, nanti baru dibersihin, kita filter, kita kelompokkan, oh baru nanti dapat emasnya. Sama mining data juga mirip seperti itu, datanya bisa banyak sekali gitu kan ya, semua data kita ambil, nanti kita filter, kita kelompokkan gitu kan ya. Kelompokkan, oh saya pengen data yang seperti ini, oh nanti dapat tuh informasinya.
ya, informasi dapat emasnya gitu kan ya. Oh, ini informasi yang saya gunakan. Nah, itu sebetulnya data mining atau penambangan data. Sudah nanti belajar di semester berapa ya? 4 atau 5 deh ya, setelah basis data 2 deh, itu ada data mining ya. Ini yang lagi tren tuh. Data mining, data science gitu kan ya. Nah, ini konsep-konsep dasarnya nih. Sudah belajar di basis data 1 ini konsep-konsep data dasarnya ya. Jadi kita punya data yang banyak gitu kan ya. Data yang banyak itu kita bisa ambil ya. Contoh ini kita menggunakan SQL ya yang sederhana. Nah, nanti SQL ini digabung sebetulnya nanti ada framework ya yang memudahkan. Kalau kita pengen dapat data seperti ini, tinggal perintahnya apa langsung muncul, minimum, maksimumnya, average-nya, nanti ada standar deviasinya, normalisasinya, semua udah dapat hanya satu perintah. Tapi prinsipnya sebetulnya dasarnya di sini ya. Nah, jadi mohon dikuasai ini dasar-dasar seperti ini. Suruh nanti yang mau ke data science gitu kan ya. Prinsip dasarnya adalah gini. Mencari data itu ya, kita kelompokkan ya, kita bagi-bagi gitu kan ya, kita filter bagian tertentu aja yang kita butuhkan sehingga kita dapat emasnya ya. Kalau misalnya kayak saya mau menambang emas nih, Saudara, kalau pengen dapat emas 1 gram, wah tanahnya mungkin udah berapa banyak tuh ya, berapa ton tuh tanah itu gitu kan ya, diambil. Nggak semua tanah itu mengandung emas gitu kan ya, emasnya macam sedikit. Sama seperti kita dapatkan informasi di dalam data ya, data mining, sudah kenal istilah mining ya. Data mining itu datanya banyak, tetapi nanti informasi hasilnya sedikit, tetapi itu informasi emas ya. Oke, saya akan kopas lagi ini ya ke chat. Kalau nggak saya copy ya, enaknya di copy itunya ya, filenya ya. Oh, tapi nggak usah lah. Oh, urutkan. Oke, udah aku kopikan di sini di chat. Saya enter. Oh, kok cuma 8 sih? Rema. Tadi aku udah munculin 10-10-nya nggak? Oh, cuma 8. Ke kopinya cuma 8. Oke, aku ulangi lagi. Ctrl A, Ctrl C. Oh, saya tahu. Kebanyakan teksnya, nggak boleh banyak ting. Saya harus copy 8-9-10-nya aja. Saya ulangi ya, 8-9-10. Dia terbatas jumlahnya. Oke, ada di chat ya. Permisi Pak. Ya. Yang kita kumpulkan kodenya atau hasilnya juga? Soalnya saudara taruh kodenya ya. Boleh di capture saudara, pakai Word aja gini supaya saudara punya arsip ya. Ini kan soal-soal gini kan di W3 School-nya nggak ada. Saudara nanti coba, terus nanti sintaknya dimunculin ya, sintaknya dimunculkan, atau hasil capture-nya juga boleh kelihatan. Kalau saya print kan ini kan web, kalau saya print to PDF boleh? Oh boleh, print PDF. Sudah mau pakai print screen juga boleh kan, print screen tinggal di capture gitu, boleh. Ya, kasih Pak. Ya, maksud saya ini dokumennya nanti dikumpulkan, sekalian sudah buat belajar gitu, ya punya arsip. Oke. Ada yang ditanyakan? Kira bagian mana yang sudah belum kebayang? Saya nanti mau jelasin satu lagi mengenai axis. Ya, eksis sedikit lagi. Tapi silakan saudara coba dulu lah sambil nanti pelajari ini bagian mana kira-kira yang katakanlah nggak jelas ya. Oke, silakan dicoba. Saya pause dulu ya recordingnya. Nah, soalnya sudah bisa lihat deh di situ ada semua. Saya pause dulu. Kita akan lanjutkan dulu ya. Teman-teman yang mau demo nomor 1 boleh. Saya mau lihat yang nomor 1. Sampel nomor 1 silakan. Itu munculkan jumlah order untuk setiap customer. Fieldnya customer name. Jadi hubungannya adalah orders dengan customer name. Nomor 1. Ada yang mau coba?
nomor 1. Nggak ada yang nyoba, ada yang belum selesai nomor 1. Select. Nah, sudah paling copy enak sebetulnya, gampang gini kan. From. Nanti kan ini left out inner join aja karena kan nggak diminta. Kalau buat seperti ini sudah harus tahu dulu tabelnya dari mana aja. Ini yang nomor 1, inner join dengan orders. Oke. On. Sama dengan Oke, kita tes ya. Saya share ya. Saya buat nih seperti ini ya. Select ini nomor 1. Copy, saya buat ke sini. SQL group by test saja. Yang mana aja? Select customer ID, inner join, di mana order dari customer ID ini. Kita tes. Not prepare. Kolom customer ID ada yang kurungnya salah. Mana ya? Sebentar. Customer ID. Oh, saya lupa ini grup by-nya mana? Grup by. Pak. Ya. Itu customernya kurang S. Kurang S ya. Sebentar, ini ketutup saya, layarnya ketutup. Customers. Yang di inner join, Pak. Oh ya, oke, thank you. Customer.
Ini order sudah betul, customer ID oke. Ya. Ini nomor 1 ya. Nah, kalau sudah ini saya urutnya berdasarkan ini. Bisa juga nanti urutkan berdasarkan ini, tergantung pertanyaannya ya. Oke. Order tinggal nambahin aja sih sebetulnya. Order by ini count misalnya. Dari yang terbanyak ya boleh tinggal gini. Ascending. Terbanyak harusnya descending. Ya. Oke, itu yang nomor 1. Ya, sudah boleh capture ya nomor 1, tapi nggak ada ordernya deh. Order mau boleh tambahan aja. Nanti saudara coba yang lain lagi ya. Ini karena mengingat waktu. Saya akan lanjut dulu sedikit lagi axis ya, mengenai axis. Oke, ini soal nomor 1 udah oke. Saya lanjut axis. Materinya kan saya minta sampai axis sekarang, axis. Nah, axis ini digunakan untuk mengecek apakah data itu ada atau tidak. Ya, jadi digunakan tes nih, ada nggak recordnya gitu kan ya, dari subquery pokoknya ya, dari subquery, biasanya subquery ya. Subquery apa? Jadi nanti select di dalam select. Nah, hasil keluarannya ini berupa true atau false. Jadi kalau data yang ditemukannya ada, dia keluarnya true ya. Contoh nih, saya punya select nih, select from where, axis. Ya, kondisinya apa? Jadi axis terhadap select ini. Nah, kita lihat contohnya supaya sudah kebayang. Saya punya product ID nih. Saya punya table products, ada product ID, product name, ada supplier ID, kategori, unit sama price. Ya. Di sini saya punya katakanlah supplier ID juga. Ya. Punya supplier ID. Nah, pertanyaannya gini, saya ingin tahu nih, ya, apakah dari supplier ini, gitu kan ya, ada nggak dia yang mensuplai barang di mana harganya lebih kecil dari 20? Ya, saya kan punya table di sini nih. Kan saya punya ini nih, ya, punya ada supplier ID-nya 1 nih, harganya 18, ada supplier 1 juga, di harganya 19, tapi barangnya kan beda ya. Kemudian saya punya ada supplier 1 nih, ada 10, nah ini ada supplier ID yang 2, dia produknya katakanlah chef, aton ini gitu kan ya, 22, nah seperti ini, lebih dari besar dari 20. Nah, saya ingin dapat data itu. Supplier mana yang harga-harga barangnya, gitu kan ya. Yang dia punya harga barang itu lebih kecil, bukan lebih besar 20, less than ya, lebih kecil dari 20. Jadi yang muncul itu adalah yang ini, yang 18, 19, 10 gitu kan ya, di atas 20 dia nggak muncul. Ya. Caranya gimana? Caranya gini. Jadi saya munculkan supplier name dari table supplier. Ini nggak pakai join gitu kan ya, nggak pakai joinnya ya. Nah, yang ya, apakah di sini ini dinamakan subquery? Ini adalah subquery. Ya, select nanti di dalamnya select lagi. Ini subquery. Ini disebut dengan subquery. Query utamanya tuh yang select ini. Ya, jadi saya ingin ngecek nih, apakah ada supplier name yang memiliki ya hasil select lagi di sini. Ya, kenapa nggak pakai having? Having kan beda. Having itu nanti buat agregat where-nya gitu kan ya. Nah, ini where nanti digabung dengan axis. Kita baca dulu di tengahnya ya, yang subquery ini. Ini artinya apa? Select product name. Ya, munculkan product name dari table product, di mana produk
supplier ID, product.supplier ID-nya sama dengan supplier ID, ya. Dan price-nya ini. Nah, supplier ID-nya dari mana? Supplier ID-nya ini saya sebelumnya dari table supplier kan, saya bisa tahu. Ya. Jadi dimunculkan. Nah, kita cek dulu yang ini dulu ya. Ini tapi nggak bisa muncul karena harus ada from-nya, from product, suppliernya nggak bisa. Ya, jadi ini segabungan. Kita cek aja dulu ya. Nih, ini adalah supplier name yang punya price di bawah 20. Ya. Suppliernya yang punya ini. Kalau ini saya buang dulu ya, Ctrl X dulu. Nanti saya copy. Ini kan jumlah 24. Dapatnya 29. Ya. Kenapa beda? Nah, karena ini kategorinya berbeda. Jadi di sini sebetulnya kita pilih nih yang produk ID-nya yang ada di supplier dengan produk ID yang di table suppliernya mesti sama, gitu. Nah, saya contoh lagi misalnya ya. Saya ingin yang ini contoh ya. Saya tunjukkan lagi. Ini sampel yang kedua. Kita lihat. Saya ingin munculkan supplier name yang memiliki ya, yang eksis ada, yang product name-nya ya, price-nya sama dengan 22. Kalau tadi kan lebih kecil dari 20 ya, sama aja sebetulnya ya dengan yang tadi. Ini. Hanya ini. Ya. Kebayang nggak eksis? Contoh lagi, contoh ya, saya pakai table yang lain. Saya misalnya ingin di supplier name pakai customer juga boleh. Customer name dengan mana ya? Order. Nah, ini ya customer ID ada ya, gitu ya. Saya ingin misalnya ingin tahu nih si customer ID atau customer name yang shipper ID-nya sama dengan 3. Ya. Pakai eksis juga bisa gitu kan ya. Jadi saya kembali gini. Saya pakai orders dengan ini. Saya kembali ya ke sini. Saya munculkan ini customer name misalnya ya. Customer ID-nya dimunculin juga boleh. Ini saya ambil dari customers. Oke. Select. Saya ambil dari order ya. Select. Saya ambil. Sebentar, tadi ordernya apa? Saya lupa. Kolomnya saya lupa. Bentar ya. Saya harus buka dulu. Ini ketutup nih si ininya, nutupin. Saya buka dulu ordersnya. Nah ini. Oh, shipper ID. Ya, shipper ID. Di mana shipper ID-nya orders ya, orders. Nah, yang samanya apa? Ini customer ID ya, customer. Ini mah sudah tinggal nyalin aja ya. Customer ID di mana ininya customer ID juga. Ini buat relasinya aja sebelum ini orders. Oke. Di mana shipper ID-nya sama dengan 3. Nah, gitu.
Ini bukan product name, tetapi shipper ID. Bukan from product, from orders. Gitu. Ada yang salah. Ini orders, ada customer ID. Oh, Hospi ini salah. Ini harusnya customer. Ya. Nah, ini relasinya lewat ini customer ID, ya. Jadi kalau saya gambarkan tabelnya, saya gambarkan tabelnya ya. Ntar saya cek dulu deh, run dulu deh ini. Ini nggak pakai S, nulisnya salah. Nggak pakai S. Oke, saya dapat ya. Ini adalah yang shipper ID-nya pakai 3. Dapat gini. Ya. Nah, ini saudara bisa pakai Axis, juga bisa pakai yang lain, pakai where juga sebetulnya bisa dapat informasi seperti ini ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Udah cukup bingung? Enggak lah, nggak apa-apa, saudara, nanti bertahap lah. Bertahap ya, sampel-sampelnya ada, saudara nanti bisa pelajari juga di sana. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Soal-soal yang tadi ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada kita akhiri. Kita ketemu minggu depan, saya lanjut lagi nanti sequelnya ya, nanti dengan latihan-latihan itu. Nah, saudara harus berlatih ya, dengan berlatih itu nanti terbiasa gitu kan sintak-sintaknya ya. Nah, di SQL itu sebenarnya nggak banyak perintahnya, select ya, select, insert, update, delete ya. Memang select nanti banyak macamnya gitu kan ya, macamnya bisa pakai where, bisa pakai group, bisa pakai having ya. Nah, nanti axis sebetulnya simple, itu hanya untuk ngecek aja ada atau tidak gitu kan ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan saya akan tutup dalam doa ya. Ucap syukur. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini kami belajar sesuatu yang baik. Ini dapat bermanfaat bagi kami ketika kami nanti mengembangkan database untuk sebuah aplikasi. Tuhan berikan hikmat, berikan semangat pada kami, pada anak-anak-Mu, pada mahasiswa kami Tuhan, supaya mereka juga dapat mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Ya. Mau di capture lagi nggak teman-teman ininya? Soalnya ada yang baru-baru masuk ya. Capture sekali lagi ya. Mohon dibuka deh videonya deh, kameranya. Kameranya mohon dibuka sebentar aja. Oke. Saya print screen ya, 1, 2, 3. Ini yang pertama, ada 2 layar deh kayaknya. 2 layar nggak? Ada 2 layar deh, 1 lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Baik, sampai ketemu minggu depan. PR-nya boleh, Pak. Ya PR-nya nanti bisa kerjaan sampai hari Sabtu lah. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, Pak. Michael, tolong nanti di set sampai hari Sabtu lah, nggak apa-apa. Ya Pak, sudah saya atur Pak, jadi Oh, hari Sabtu jam 12 malam. Oke, sip. Thank you ya, Michael ya. Ya Pak, sama-sama. Izin keluar ya Pak. Yo, izin keluar sama-sama saya juga.